Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita dapat berkumpul pada acara Tausiah Ramadan pada sore hari ini dengan sehat walafiat insyaallah. Selanjutnya salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh barokah ini. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Insan Cendekiaoki, Ibu Hajah Komariawa MPD PhD. Yang terhormat Bapak Ibu guru yang menyempatkan untuk hadir pada tausiah sore hari ini, serta teman-teman sekalian yang saya sayangi. Sebelum kita mulai acara tausiah Ramadan pada sore hari ini, marilah kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian tausiah Ramadan oleh Ustazah Aulia Irfanda SPD kepada Ustazah. Waktu dan terdepan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarram Ibu Kepala Ibu Hajah Komariah Hawa MPD PhD, wal Mukarramun Bapak Ibu Kepala Madrasah dan Bapak Ibu PTK yang sempat hadir pada sore hari ini, wal mahbubun ayyuha abnai wa banati. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat, ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan jasmani maupun rohani, nikmat kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat besar salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita dapat secara terang-terangan menuntut ilmu, secara terang-terangan menjalani kehidupan pendidikan dengan aman dan tentram damai. Alhamdulillah pada hari ini Ramadan keberapa ini ya? 9. Sudah berapa hari di asrama? Berapa? 4 hari ya? 4 atau 5 hari. Berapa hari lagi sebelum nanti dilaksanakannya pembelajaran implementasi di masyarakat? Seminggu, 10 hari. Udah gak sabar pasti ini udah menghitung-hitung. Gimana ininya? Bekal bawaan dari rumah kemarin sudah menipiskah atau masih banyak? Tapi kan uang sakunya masih banyak ya. Sahur buka aman ya? Aman. Alhamdulillah lengkap, makanannya lengkap, sehat, bergizi, ada takjilnya. Mungkin kalau porsinya kurang ya tambah sendiri beli di kantin gitu. Oke. Ini tadi anak putra kayaknya banyak yang tidur sore ya Pak? Kenapa gerombolan terakhir ini baru datang? Dari mana anak-anak putra tadi? Ngantri mandinya? Enggak. Bukan niat untuk kabur ya? Enggak ada ya? Oke. Baik, untuk hari ini
Temanya menyiapkan amalan terbaik waktu di dunia. Ada sebuah hadis, mungkin anak-anak sekalian juga sudah pernah mendengar atau bahkan ada yang sudah hafal gitu. Ada 3 perkara yang paling utama di dunia. Kayak gimana hadisnya? Ada yang tahu? Ani bin Mas'ud, qala ya Rasulullah, ayyu amalin afdalu? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu tsumma ayyu? Qala birrul walidaini. Qultu tsumma ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Mas'ud, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa sih amalan ya perkara yang paling utama dilakukan di dunia itu ada apa aja? Rasul menjawab yang pertama, as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktu. Nah, yang dipanggil tadi ini tidak sholat atau tidak sholat jamaah? Tidak sholat jamaah, bukan tidak sholat ya. Yang putra tidak sholat atau tidak sholat jamaah? Tidak sholat jamaah. Oke. Kalau tidak sholat jamaah itu masih sedikit dimakul lah ya gitu. Cuman kalau tidak sholat, wah ini udah benar-benar ya. Apalagi ini di bulan Ramadan. Orang yang tidak sholat di bulan Ramadan itu puasanya akan sia-sia ya. Tidak sholat pada waktunya saja salah, apalagi tidak melaksanakan sholat. Kenapa sih sholat itu termasuk salah satu perkara yang paling utama dilakukan di dunia ini? As-sholatu imadud. Yang pertama karena sholat itu tiangnya agama. Jadi kalau namanya tiang, kalau tiangnya itu sudah rapuh, tiangnya itu sudah tidak kokoh, apalagi sampai tidak ada tiang, ya bangunan itu pasti akan roboh. Ya, tinggal menghitung hari, lama-kelamaan pasti akan roboh. Jadi sholat tepat pada waktunya, azan dengar, langsung ambil wudhu, melaksanakan sholat. Jangan malah nanti. Orang-orang yang sholat tepat pada waktunya itu memiliki keutamaan. Yang pertama yaitu terhindar dari sifat lalai dan munafik. Ya, terhindar dari sifat lalai dan munafik. Orang-orang yang menjaga sholat, ya, seluruh amalan yang dikerjakannya itu pasti baik. Orang kalau sholatnya baik, apa yang dilakukan itu pasti baik. Beda lagi kalau sholatnya itu tidak baik. Yang tidak sholat tepat pada waktunya, apalagi tidak melaksanakan sholat, itu sudah masuk kategori ciri-ciri orang munafik. Orang munafik itu apa? Ciri-cirinya ada 3 ya. Wa idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Dengan penciptanya saja dia tidak jujur, dengan penciptanya saja dia tidak tepat, tidak mentaati apa yang sudah diperintahkan, apalagi dengan ciptaannya, apalagi dengan manusia yang lain. Kalau ngomong pasti ada bohongnya, kalau berjanji pasti sering mengingkari, apalagi kalau diberi amanah pasti berkhianat, ya, gitu. Kemudian juga sholat itu kan perkara nomor 1 yang nanti ketika di yaumul kiamah itu yang ditanyakan ya. Bagaimana sholatmu? Bagaimana sholatmu itu adalah yang ditanyakan pertama kali. Jadi orang-orang yang menjaga sholatnya, orang-orang yang ketika
mendengar azan itu langsung bergegas mengambil wudhu untuk menunaikan sholat, ya, itu akan mendapatkan cahaya. Sholat itu akan menjadi cahaya untuk dia ketika nanti di yaumul kiamah. Paham? Terus yang perkara yang kedua tadi apa? Birrul walidaini, berbakti kepada orang tua. Apalagi di momen Ramadan kali ini ya, di bulan puasa itu kan mungkin yang biasanya anaknya belum bangun, orang tuanya udah berangkat kerja. Nanti anaknya sekolah, anaknya les malam ngaji, orang tuanya juga belum pulang. Mungkin ada yang seperti itu gitu. Nah, di bulan Ramadan ini kan banyak sekali momen-momen kebersamaan dengan orang tua, ya. Bisa sahur bersama, nanti ya. Kemarin kan juga sudah bisa berbuka puasa bersama, pergi sholat tarawih bersama. Bahkan kalau di desa-desa bisa tadarus ngaji bareng-bareng di masjid gitu. Coba diingat-ingat yang tahun kemarin, yang Ramadan tahun kemarin, orang-orang di sekeliling kita, orang-orang tua kita, nenek kita, orang tua kita yang masih ada, tetapi Ramadan kali ini itu sudah berbeda. Semakin bertambahnya umur, ya, semakin berlanjut usia orang tua kita, itu pasti ada masanya nanti kita tidak bertemu kembali. Jadi mumpung masih bisa bersama, ya, mumpung semuanya masih lengkap, keluarga masih lengkap, jadi anak yang baik, ya, walaupun tidak sesoleh yang diharapkan, minimal berusaha menjadi anak yang baik, berbakti kepada orang tua. Karena salah satu amalan, ya, ketika seseorang itu sudah meninggal, semuanya itu akan terputus kecuali ada 3 perkara. Salah satunya itu ada di anak yang soleh. Jadi orang tua menyekolahkan anak-anaknya, dikasih pendidikan yang terbaik mungkin, ya, walaupun biayanya mungkin ada yang lebih gitu. Yang penting pendidikan itu yang terbaik, itu pasti akan diusahakan oleh orang tua. Kenapa? Orang tua menginginkan anaknya itu menjadi anak yang soleh, bukan hanya pintar, bukan cuma hanya tahu tentang dunia, ya, ilmu pengetahuan tentang duniawi, tetapi yang bisa mengantarkan kedua orang tuanya nanti kelak, ya, ketika sudah tua. Hadisnya gimana? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala innan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza mata al-insan inqata'a amaluhu illa min salasa, illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin soleh. Nih ada yang ketiga, anak yang soleh. Yang solehah gimana? Ya termasuk, ya, soleh dan solehah. Jadi kalau seseorang itu sudah meninggal, semua amalannya itu akan terputus, ya. Jadi semua amalan yang ada di dunia itu akan terputus kecuali ada 3. Yang pertama apa tadi? Sedekah jariyah, sedekah. Jadi kalau kita bersedekah itu pahalanya akan terus mengalir, kita mendapatkan jariyahnya. Apalagi selama masih digunakan, misalnya kita bersedekah uang, ya, benda, selama itu masih digunakan di dunia dan digunakan untuk hal-hal yang baik, ya, ketika seseorang itu sudah meninggal, dia masih akan mendapatkan transferan pahalanya. Terus yang kedua, ilmu yang bermanfaat.
Jadi orang-orang yang pintar ilmunya tetapi tidak bisa mengamalkan itu juga akan sia-sia. Tapi orang-orang yang bisa beramal tanpa menggunakan ilmu itu juga akan yang dihancurkan itu lebih banyak daripada yang diperbaiki. Ngerti nggak maksudnya? Gitu. Orang kan kalau punya ilmu itu harus diamalkan. Satu huruf pun itu akan mendapatkan pahala. Jadi sebisa mungkin apa yang kita sudah pelajari itu kita ajarkan juga untuk sesama. Tapi orang-orang yang mengamalkan sesuatu tanpa ilmu itu kan berarti dia itu tidak memahami bidang yang akan dilakukannya. Nah, nanti yang dikerjakannya itu pasti bakalan banyak merusaknya daripada memperbaiki. Ngerti nggak? Contoh nih, ada mic rusak, jatuh. Dia nggak tahu ilmunya, tapi sok tahu, dibongkarlah semuanya. Dia nggak tahu sama sekali. Ujung-ujungnya dia tambah rusak. Gitu. Kenapa? Bukan bidang dia dan dia tidak mau mempelajarinya. Gitu. Tapi kalau misalnya orang itu tahu mau memperbaiki sesuatu, ya pastinya bisa. Makanya ada mahfuzat utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu itu masanya itu tidak terikat, ya, enggak hanya ketika kamu TK, SD, MTS, MA, bukan cukup sampai di perguruan tinggi saja, tetapi dari seseorang itu lahir sampai meninggal dunia, sampai tua pun kita dianjurkan tetap harus belajar. Ngerti? Paham? Kemudian yang ketiga yaitu apa tadi? Yang poin yang tadi kan jihad ya. Yang ini tadi waladin soleh, anak yang soleh. Itu yang kaitannya dengan birrul walidain. Kita masih ngomongin birrul walidain. Anak yang soleh yang bisa mendoakan orang tuanya. Jadi kalau misalnya orang tua dia tidak mempunyai cukup harta untuk disedekahkan, tidak mempunyai cukup ilmu untuk diamalkan, salah satu harapannya hanya satu, yaitu anak yang soleh, ya, anak yang soleh yang bisa senantiasa mendoakannya sampai nanti orang tuanya itu sudah meninggal. Gitu. Jadi harapan satu-satunya itu ada di anak-anak yang soleh dan soleh. Ngerti sekarang kenapa kalian dimasukkan ke asrama? Ngerti ya sekarang kenapa orang tua itu banting tulang kerja cari uang yang banyak biar bisa menyekolahkan anaknya setinggi mungkin. Bukan hanya untuk kehidupan kalian nanti di dunia, bukan hanya untuk masa depan kalian yang cemerlang, tetapi juga untuk bisa mengantarkan orang tuanya nanti ketika sudah tua. Paham? Kembali ke menyiapkan amalan tadi. Yang ketiga yaitu al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan. Ya, jihad itu kayak gimana sih? Ya, di zaman sekarang jihad itu terkait ilmu, belajar. Jihad itu bisa dengan ilmu, bisa juga dengan senjata. Agama itu akan terjaga dengan dua hal. Yang pertama yaitu ilmu, yang kedua yaitu senjata. Senjata berarti kan perang ya. Zaman sekarang kan perangnya tidak harus dengan tembak-tembakan, tidak harus dengan saling hantam-hantaman, kan tidak. Jihad di zaman sekarang itu kelihatannya memang mudah, tapi lebih sulit daripada berperang. Banyak sekali yang harus diupayakan. Apa yang perlu dijihadkan sekarang? Yaitu tadi ilmu, pergaulan, sosial media, ya. Banyak sekali hal-hal yang tidak baik yang secara tidak langsung itu menjajah
diri kita, menjajah pribadi kita sebagai umat muslim gitu. Jadi kan kita sekarang tidak mungkin mau perang-perangan gitu. Di umur kita yang sekarang, di umur kalian yang sekarang. Jadi gimana caranya berjihad? Yaitu ilmu. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Ya, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Seperti poin yang sudah dijelaskan tadi, orang tanpa ilmu itu tidak akan bisa apa-apa. Mau bantu, mau sok bantu, mau mengamalkan sesuatu, kalau kita tidak punya ilmunya, tidak akan bisa jadi. Tidak akan jadi apa-apa. Jadi semuanya itu membutuhkan ilmu. Bisa dipahami? Paham? Jadi amalan terbaik waktu di dunia yang pertama as-sholatu ala sholat tepat pada waktunya. Yang kedua birrul walidaini, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga al-jihadu jihad di jalan. Sudah tahu, mungkin juga sudah sering dengar ya. Jadi harapannya kami nanti ketika pembelajaran di rumah disambung lagi dengan libur Idul Fitri, yang anak-anak sebelumnya di rumah cuman main HP, makan tidur main ya, mulai sekarang diusahakan, dibiasakan dirinya lagi untuk jadi anak yang lebih baik. Yang nggak bisa masak, coba ya, walaupun itu cuma masak nasi. Nanti orang tuanya gini, wah anak dari saya pulang dari asrama bisa masak nasi ya. Dulu sebelumnya nggak bisa, itu udah seneng banget. Padahal kan di sekolah, di asrama kan nggak diajarin. Kok bisa? Terus nanti anak-anak yang putra, wah anak-anak saya yang ganteng ini gitu. Udah berapa tahun diincar ya? 1 tahun, 2 tahun, bahkan kali ini nanti pulang dan sudah tidak kembali lagi ke asrama, sudah yang tahun ke. Jadi apalagi yang sudah 3 tahun ya, yang sudah 3 tahun minimal sholat 5 waktu itu di masjid ya. Nanti di bulan puasa jadi imam kayak biasanya di asrama kan seperti itu. Nanti orang tuanya ada rasa bahagia sendiri. Nah, yang itu ditemuinya hanya orang tua yang merasakan. Kalau kalian kan nanggapnya kayak ya udah sih biasa aja. Cuma nanti kalian ketika sudah menjadi orang tua, apa yang disampaikan oleh orang tua, apa yang disampaikan oleh guru-guru kalian sekarang ini, kalian baru bisa merasakan. Paham? Paham ya? Oke. Itu lagi yang masih sering nggak sholat jamaah, ya kakak-kakak dan teman-teman kelas 10, kelas 11. Tidak ada ruginya kita itu mentaati peraturan yang sudah ditentukan. Ya. Untuk anak-anak putri, sholat jamaah itu kan nggak wajib. Perempuan itu kan harusnya sholatnya di rumah. Yaitu kalau kalian di rumah. Ini kan kalian lagi ada di asrama, ranahnya dalam dunia pendidikan, ya. Jadi yang dianjurkan tidak melanggar syariat dan tidak menjerumuskan kalian kepada maksiat, ya, tidak menjerumuskan kepada hal-hal yang tidak benar. Jadi selama itu masih baik, selama itu masih benar, silakan untuk ditaati. Ya, orang-orang yang taat pada peraturan, ya, itu tidak akan ada ruginya. Paham? Baik, untuk hari ini cukup sekian. Nanti disambung dengan MC. Silakan mau ada tanya jawab atau hal yang lainnya. Assalamualaikum, syukran ala imamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustazah Aulia. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, tolong katakan. Ya. Boleh berdiri. Izin Ustaz, saya Iya. ingin bertanya Masih ada sesi tanya jawab. dari yang harus saya Ustaz, yaitu mengenai yang amalan terbaik yang makan pertama, yaitu sholat pada waktunya. Tapi bukan mau nanya tentang sholatnya, tapi dikaitkan dengan yang pembukaan saya di awal tadi, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan nikmat iman dan nikmat Islam. Misal kita nggak sholat, misalnya kita misalnya udah azan, tapi misal kita nanti aja lah, tidur dulu nanti aja lah. Apakah nikmat iman dan nikmat Islam itu dicabut oleh Allah? Apakah nikmat iman dan Islam itu kita dikurangi sama Allah ketika kita melakukan hal tersebut? Ketika misalnya azan diajak sholat sama kawan ke masjid, tapi kita malah nolak atau malah sama-sama gitu. Apakah nikmat iman dan Islam kita itu dikurangi sama Allah Subhanahu Wa Taala? Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Mau langsung jawab apa? Udah diajak sholat gitu ya, temannya udah pura-pura ayo ke masjid sholat gitu, cuman yang dibangunin, yang diajak ini masih nanti aja gitu kan. Nah, kira-kira nikmat iman, nikmat Islamnya itu seperti apa? Apakah dikurangi atau tidak? Pastinya itu akan berkurang ya. Kebalikan dari orang-orang yang melaksanakan sholat tepat pada waktunya tadi kan akan mendapatkan keutamaan apa aja tadi? Dijauhkan dari sifat lalai dan munafik gitu. Nah, kalau sudah diajak terus nggak mau berangkat, malah ditutup kepalanya pakai selimut, disuruh pergi keluar teman-temannya, itu kayak gimana? Itu sudah salah satu ciri-cirinya nikmat imannya itu dikurangi gitu. Jadi sudah tidak memedulikan apa-apa hal yang diajak dalam kebaikan gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang temannya itu sangat peduli dengan kita, sholat dibangunin, sahur dibangunin, diajak jamaah ke masjid, itu teman-teman kita itu peduli dengan kita ya, peduli dengan kita supaya kita itu tidak menjadi salah satu dari orang-orang yang munafik, supaya tidak dicabut lebih lagi nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita gitu. Kalau masih sekali dua kali nikmatnya dikurangi, nanti sampai memang sudah menjadi kebiasaan, maka akan kelamaan nikmatnya akan dicabut. Orang-orang yang nikmatnya itu sudah dicabut, mereka itu tidak ada rasa lagi ya, tidak ada rasa lagi. Jadi bukan yang penting sholat, tapi sholat itu penting. Jadi dia itu tidak lagi terpikirkan apa sih? Coba kalian kalau ninggalin sholat atau sholat misalnya lagi di perjalanan terus belum sholat, ada rasa nggak sih di hati? Masih ada rasa nggak? Ada kan? Oh, nanti takut udah nggak kejar waktunya, takut udah sampai ke azan sholat selanjutnya, itu masih ada rasa seperti itu ya. Baik. Terima kasih kepada Ustazah Aulia atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya beralih ke kesimpulan. Sedikit yang bisa saya simpulkan dari tausiah pada sore hari ini.
Sebagai umat muslim, kita harus selalu berusaha untuk menyiapkan yang terbaik sebagai amalan kita selagi kita di dunia. 3 perkara yang paling penting di dunia: sholat tepat pada waktunya, bakti kepada orang tua, dan jihad di jalan Allah. Juga ada amalan ketika sudah meninggal, itu terputus kecuali 3 perkara, yaitu sedekah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Maka marilah kita manfaatkan waktu kita selagi masih di dunia untuk memupuk amalan kita sebaik-baiknya. Dengan penyampaian kesimpulan tadi, berakhirlah acara kita pada sore hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Apabila ada salah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.